Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas paket 2 soal uji kompetensi jurusan TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2021-2022. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Ya, kita akan masuk ke aplikasi Winbox-nya. Masuk ke Winbox, ya buka aplikasi Winbox-nya, kemudian pilih MAC address-nya ini, pilih connect. Ya, tunggu hingga proses selesai ya. Nah, jika muncul tampilan seperti ini kita cancel saja. Nah, jadi untuk di soal UKK-TKJ tahun 2001-2022 kita akan membuat instalasi jaringan secara sederhana dengan topologi ya seperti ini ya ilustrasinya. Dan jika kita perhatikan di soal, kita bisa lihat di sini ada satu buah komputer, satu buah hub atau switch, kemudian satu buah laptop, satu buah printer, satu buah wireless router, kemudian satu buah smartphone. Namun kali ini saya akan menggunakan mikrotik agar instalasinya lebih disederhanakan menjadi seperti ini. Dari PC 1 nanti akan disambungkan ke Ether 2 menggunakan kabel UTP ya, disambungkan dengan mikrotik, dan mikrotik yang saya gunakan adalah mikrotik RB9412ND. Nah, setelah di mikrotik, nantinya di Ether 4 itu akan disambungkan ke laptop, karena sesuai dengan soal uji kompetensi bahwa di sini nantinya ada PC 1, PC 2. Nah, untuk PC 1 kita gunakan komputer, dan kebetulan saya sedang menggunakan komputer ya, berada di posisi PC 1 yang nantinya disambungkan ke Ether 2 ya. Ini Ether 1 digunakan untuk internet. Dan jika kita perhatikan di sini yang saya gunakan adalah Ether 2 ya, yang ada tanda kuningnya. Ether 2 yang disambungkan ke komputer, kemudian Ether 4 yang disambungkan ke laptop. Nah, selanjutnya untuk PC 2 yaitu kita gunakan laptop ya, PC 2 kita gunakan laptop. Nah, untuk PC 2 nantinya kita akan rubah IP-nya, kemudian akan melakukan sharing printer agar nantinya dari PC 1 bisa langsung mengeprint. Kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Oke, untuk langkah yang pertama kita akan buat dulu workgroup-nya, karena di sini untuk workgroup-nya itu adalah nama peserta ya. Kita akan buat dulu workgroup-nya dengan cara masuk ke Explore. Nah, ini Explore. Nah, kita masuk ke Explore. Untuk Windows 10 ini namanya This PC, kalau di Windows 7 itu namanya My Computer ya biasanya. Nah, klik kanan saja, kemudian pilih Properties. Setelah itu masuk ke bagian Change Setting. Nah, ini Change Setting. Kemudian pilih bagian Change. Nah, setelah itu kita perhatikan bagian workgroup-nya. Nah, ini kita rubah menjadi nama peserta ya. Itu silakan isi dengan nama masing-masing ya. Di sini saya masukkan nama saya sendiri. Kemudian jika sudah, klik OK. Ya, tunggu beberapa saat.
Nah, kemudian ada muncul notifikasi welcome to the Resto Febriana Workgroup ya. Jadi sudah berhasil. Di sini kita dalam tahapan pembuatan workgroup ya, atau nama workgroupnya. Dan silakan disesuaikan dengan nama masing-masing. Kemudian pilih OK. Nah, ini silakan di restart dulu komputernya. Oke, jika komputernya sudah di restart, langkah selanjutnya adalah kita masuk dulu ke bagian konfigurasi IP address, karena di sini untuk di PC1 itu IP-nya kita gunakan 192.150.3. Nah, kalau dari soalnya itu asalnya 1. Namun untuk angka 1 itu salah ya, karena nantinya akan digunakan oleh gateway. Nah, jadi kita rubah menjadi angka 2 ya. Nah, caranya kita masuk ke bagian ini jaringan. Ya, di bagian jaringan atau network, klik kanan, pilih Open Network and Sharing Center. Pilih ini, kemudian masuk ke bagian Change Adapter Setting. Nah, yang akan kita pilih adalah bagian Ethernet. Ya, klik, kemudian pilih Properties. Nah, pilih bagian Internet Protocol version 4. Klik 2 kali. Ataupun kita juga bisa klik, kemudian pilih Properties ya, sama saja. Nah, jika sudah muncul, kita masukkan alamat IP-nya sesuai dengan soal uji kompetensi TKJ. Nah, kita pilih bagian Use the following IP address. Nah, seperti yang ada di sini, kita gunakan 192.150.3.2. Nah, jadi kita masukkan di sini 192 ya untuk IP address-nya, 150, kemudian 3.2. Subnet masknya kita default, kita gunakan 255.255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya kita gunakan yang ini ya, 192.150.3.1. 192.150.3.1. Nah, kemudian untuk di bagian DNS servernya, dikarenakan kita tidak menyambungkan si komputer maupun laptopnya ke jaringan internet, maka untuk bagian DNS servernya kita kosongkan saja. Terkecuali jika kita membutuhkan ataupun akan mengkoneksikan ke jaringan internet, baru kita isi bagian DNS servernya. Klik OK, kemudian close dulu ya, close dulu. Nah, di sini ada tulisan identify. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian Winbook-nya, ke aplikasi Winbook-nya. Untuk langkah yang pertama kita masuk dulu, pilih aplikasi Winbook. Nah, jika sudah muncul, pilih bagian MAC address, bagian ini. Jika tidak muncul, silakan klik refresh, kemudian pilih connect. Kita pilih cancel saja untuk di bagian passwordnya, kita cancel. Nah, sebelum melakukan konfigurasi, kita alangkah lebih baiknya untuk mereset konfigurasi terlebih dahulu ya. Dengan cara masuk ke bagian sistem, ya sistem yang ini, kemudian masuk ataupun pilih bagian reset configuration. Ya, pilih. Nah, untuk bagian no default configuration dan do not backup kita centang. Nah, centang dua bagian ini. Kemudian pilih reset configuration. Pilih yes dan silahkan tunggu sampai si aplikasi Winbook ini melakukan restart sendiri ya. Kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah kita menunggu, aplikasi Winbook-nya sudah berhasil melakukan reset konfigurasi. Kita cancel untuk bagian passwordnya.
Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian bridge dulu, karena nantinya untuk portnya kita aktifkan untuk bagian Ether 2 dan Ether 4 ya, karena kita akan menggunakan Ether 2 dan juga Ether 4. Ether 2 yang disambungkan ke komputer dan Ether 4 yang disambungkan ke laptop. Kita masuk ke bagian bridge. Nah, setelah masuk ke bagian bridge, kemudian pilih yang bagian edge ya, tandanya plus biru. Nah, setelah itu di bagian bridge 1 ini untuk namanya dibiarkan saja ya. Tidak usah kita ganti, biarkan saja. Pilih apply, kemudian pilih OK. Kemudian kita masuk ke bagian port ya, kita pindah ke bagian tab port, kita pilih port, kemudian pilih add icon plus berwarna biru. Untuk bagian komputer kita gunakan Ether 2 ya, karena di sini untuk komputer itu disambungkan ke Ether 2. Jadi untuk bagian interface-nya kita pilih bagian Ether 2. Nah, kenapa kita tidak memilih Ether 1? Karena untuk Ether 1 yang ini nantinya akan kita gunakan jika kita membutuhkan koneksi ke jaringan internet. Nah, kita akan gunakan Ether 2. Nah, setelah itu pilih apply, kemudian pilih OK. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita aktifkan kembali untuk bagian Ether 4-nya. Nah, ini ya. Karena Ether 4 kita akan gunakan untuk disambungkan ke laptop. Ya, kita masih berada di tab port, kemudian pilih add yang icon warna biru. Kemudian untuk interface-nya kita rubah menjadi Ether 4 dan setelah itu pilih apply, OK. Jadi komputer yang saya gunakan ada di posisi ini sudah disambungkan ke Ether 2. Nah, kemudian yang bawah untuk di Ether 4 ada tulisan disable port yang berarti laptopnya belum kita sambungkan ke Ether 4. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengaktifkan WLAN 1 ya, karena di soal itu kita membutuhkan koneksi WLAN yang nantinya akan digunakan untuk menyambungkan smartphone ya atau HP. Berarti kita harus mengaktifkan WLAN. Masuk kembali ke bagian icon yang berwarna biru, plus biru atau add. Ya, kemudian di bagian interface silakan dipilih bagian WLAN 1. Nah, setelah itu pilih apply, kemudian pilih OK. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menambahkan IP pada gateway. Ya, IP gateway-nya kita gunakan 192.150.3.1. Nah, untuk menambahkan IP pada gateway, kita masuk ke bagian IP, kemudian di bagian addresses, ya, pilih plus biru atau add. Nah, setelah itu silakan isi bagian address-nya dengan 192.150.3.1/24. Kemudian untuk bagian interface-nya kita pilih bridge 1. Karena kita tadi sudah mengatur bagian bridge agar nantinya di Ether 2, Ether 4 dan WLAN 1 bisa digunakan. Kemudian pilih apply, pilih OK. Nah, jika ada notifikasi seperti ini silakan pilih yes saja. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita coba melakukan cek koneksi ke gateway.
yaitu dengan cara masuk ke bagian menu New Terminal ya, pilih New Terminal. Nah, jika ada notifikasi untuk memasukkan password, kita masukkan saja 123. Kemudian untuk repeatnya berarti diulang 123 lagi, enter. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengecekan koneksi ke IP gateway. IP gateway-nya yaitu 192.150.3.1. Nah, untuk caranya yaitu dengan mengetik ping ya, ketikan ping spasi 192.150.3.1. Kemudian klik enter. Nah, kita tunggu. Nah, jika ada notifikasi seperti ini ya, sudah TTL berarti sudah selesai. Nah, jika sudah, kita close saja atau tutup ya dengan memilih close atau X ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi pada WLAN ya. Dikarenakan di soal UKK di sini harus disediakan WLAN dengan IP access point DHCP full/24 dan juga harus menggunakan password 1-8. Nah, caranya kita masuk saja ke bagian wireless. Nah, ini klik, kemudian di bagian ini ya, di sini akan muncul nama wirelessnya atau adapternya. Nah, untuk mengaktifkan WLAN-nya kita klik saja ya. Untuk bagian WLAN satunya klik, kemudian pilih enable. Ya, di sini sudah berubah menjadi warna biru yang tadi asalnya warna abu-abu ya. Jadi kalau misalkan ini berwarna abu-abu berarti belum aktif. Kalau misalkan sudah berwarna biru seperti ini berarti jaringan WLAN-nya sudah aktif. Ya, kita klik 2 kali bagian WLAN 1, klik 2 kali. Nah, di sini untuk name-nya WLAN 1. Ya, WLAN 1. Kita tidak merubah bagian ini ya, untuk bagian name-nya kita biarkan saja namanya WLAN 1. Nah, kemudian masuk ke bagian wireless. Nah, jika sudah masuk di bagian wireless, untuk band-nya kita rubah ke bagian yang ini 2 GHz B/G/N. Nah, kemudian bagian SSID-nya ini kita ganti menjadi nama sekolah ya. Silakan masukkan nama sekolah masing-masing ya. Misalkan SMK contoh. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik apply, kemudian OK. Kita akan memasukkan password karena di soalnya itu kita harus memasukkan password 1-8. Nah, caranya kita masuk ke bagian security profiles. Masuk ke sini, kemudian pilih icon plus atau add. Nah, kemudian di bagian name-nya kita ganti saja menjadi password. Nah, setelah itu untuk modenya kita ganti ke dynamic ya, ke bagian dynamic key. Nah, kita cukup aktifkan saja WPA PSK dan WPA 2 PSK. Nah, untuk bagian yang berwarna merah ini kita masukkan 1-8. Nah, agar kita bisa mengecek apakah kita sudah menginputkan dengan benar atau belum, nah kita bisa masuk ke bagian setting, kemudian di bagian hide passwordnya kita hilangkan centangnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga masukkan 1-8. Jika sudah, pilih apply, kemudian pilih OK. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke bagian
WLAN 1 ya, di bagian tab Wi-Fi interface, klik 2 kali. Nah, kemudian di bagian security profile. Ya, di bagian security profile itu pilih password. Nah, jika teman-teman tidak muncul menu security profile, silakan pilih advanced mode. Ya, jika tidak muncul. Jika sudah muncul menu security profile, silakan rubah ke bagian password. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu masuk ke bagian DHCP server. Ya, dengan cara masuk ke bagian IP, kemudian DHCP server. Setelah itu pilih bagian DHCP setup, kemudian pilih bagian kita ganti WLAN satunya menjadi bridge 1. Kemudian klik next, 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 next. Oke, pilih OK. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan sharing file di PC1. Ya, dengan cara kita akan buat sebuah file Word yang nantinya akan di-share ke laptop ya. Oke, kita lihat dulu untuk panduannya. Di sini untuk PC1 share drive C my document biodata.doc. Nah, berarti kita masuk ke bagian explore. Ya, masuk ke explore. Kemudian di bagian C, yang ini local disk C, pilih new folder. Ya, atau kita klik kanan di bagian kosong atau area kosong, kemudian pilih new, pilih folder. Kita ketik my document. Kemudian enter, buka ya, buka. Klik 2 kali. Kemudian di area kosong ini kita klik kanan, pilih new, klik bagian Microsoft Word dokumen. Nah, setelah itu silakan ketik nama filenya biodata. Nah, untuk biodata ini silakan tuliskan nama masing-masing ya. Jika sudah membuat folder, kita kembali lagi ke sini ke local disk C. Dan ini adalah folder yang sudah kita buat ya. Setelah itu kita akan lakukan sharing folder atau sharing file dengan cara klik kanan di folder my document. Kemudian pilih bagian share with. Nah, pilih bagian specific people. Nah, setelah itu klik pilih everyone. Pilih 8. Nah, untuk bagian permission levelnya, karena sesuai dengan permintaan soal, yaitu aksesnya adalah read only, ya, atau hanya dibaca. Berarti ini sudah cukup di sini bagian read. Pilih share. Oke, di sini sudah ada keterangan your folder is shared, kemudian pilih done. Nah, cara membedakannya apakah sudah berhasil atau tidak, kita bisa lihat di folder my document. Ya, klik 2 kali, kemudian di sini di bagian state-nya itu ada icon gambar 2 orang ya, kemudian ada tulisan share. Berarti untuk share ya, untuk pengaturan permission share sudah selesai. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan sharing printer. Nah, caranya kita masuk ke start, kemudian ketikkan printer. Ya. Nah, ini kita pilih device and printer. Nantinya di sini akan muncul printer yang kita gunakan. Ya, saya ambil contoh ini printer yang kita gunakan. Klik kanan, pilih bagian printer properties. Setelah itu masuk ke bagian shared. Nah, klik bagian shared disk printer.
Nah, kita tambahkan di sini bagian namanya yaitu share printer. Pilih apply, kemudian klik OK. Nah, silakan dilihat di bagian ini ya, icon state-nya apakah sudah ada tanda centang dengan icon dua orang seperti ini. Jika sudah, maka sudah berhasil ya. Nah, seperti ini berarti sudah berhasil. Untuk pengecekannya kita bisa lihat di bagian explore, kemudian di bagian network. Nah, di sini sudah ada yang muncul. Nah, ini sudah muncul yang kita share filenya dan juga my dokumennya sudah muncul juga biodatanya. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.